Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Apa kabar nih semuanya? Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan pagi hari ini, saya akan menyampaikan kuliah secara daring mengenai metabolisme mineral. Jadi metabolisme mineral ini merupakan bagian dari materi biokimia mengenai mikronutrien ya. Sebelumnya kita sudah membahas mengenai metabolisme vitamin dan kali ini saya akan membahas mengenai metabolisme mineral. Nah, pada kesempatan kali ini saya hanya akan memaparkan singkat saja satu contoh dari mineral yang penting bagi tubuh kita. Nanti akan saya sampaikan mengenai manfaatnya dalam tubuh atau fungsinya dalam tubuh, kemudian kebutuhan harian yang diperlukan oleh tubuh, terus proses absorpsinya dalam tubuh, juga kelainan atau penyakit terkait dengan metabolisme mineral tersebut. Ya. Oke, sebelumnya saya akan share screen. Di sini sudah saya siapkan materi kuliahnya. Ya, nanti bisa dilihat bersama-sama. Nah, ini sudah mudah-mudahan sudah tampak ya di layar monitor adik-adik semua mengenai metabolisme mineral. Langsung saja kita mulai ya. Nah, mineral ya itu dikategorikan atau dibagi menjadi dua, yaitu makromineral atau disebut juga dengan major elements, dan juga ada mikromineral. Jadi atau disebut juga dengan essential trace element. Nah, mungkin dari adik-adik semua ada yang tahu nggak nih apa bedanya makromineral dengan mikromineral? Silakan bagi yang tahu silakan di unmute videonya untuk menyampaikan apa sih bedanya antara makromineral dan mikromineral. Silakan. Gimana? Tidak ada yang mau menjawab? Oke, jadi makromineral ya seperti namanya juga dengan makro ya. Makro itu berarti kan utama atau apa ya? Utama atau diperlukan oleh tubuh. Jadi ini mineral yang dibutuhkan oleh tubuh sehingga jumlahnya yang diperlukan oleh tubuh itu juga besar ya, yaitu lebih dari 100 mg per harinya. Nah, contoh-contoh dari makromineral itu apa saja? Di sini ada kalsium, ada fosfor, magnesium, sodium, potasium, sulfur, chloride, dan lain sebagainya. Ini ada beberapa saja. Terus kemudian ada mikromineral. Mikromineral berarti kebalikannya. Dia penting, tapi dibutuhkan tubuh itu hanya sedikit jumlahnya. Jadi tubuh hanya memerlukan dalam jumlah kecil sekitar kurang dari 100 mg per harinya. Di situ ada besi, ada iodin, ada cuprum atau koper ya, terus ada zinc, mangan, selenium, dan lain sebagainya. Ya, jadi ini adalah mineral-mineral penting dalam tubuh, tapi secara jika dilihat dari jumlahnya, maka dibagi menjadi makro mineral, di mana dia dibutuhkan oleh tubuh dalam jumlah yang cukup besar, yaitu 100 mg per harinya. Sedangkan untuk mikromineral adalah mineral penting bagi tubuh, namun hanya dibutuhkan dalam jumlah kecil ya dalam tubuh, yaitu kurang dari 100 mg per harinya. Gitu ya. Oke. Mikromineral, selain yang tadi sudah disebutkan, yaitu ada namanya essential trace element atau mikromineral yang penting atau diperlukan oleh tubuh. Ternyata mikromineral itu terbagi lagi menjadi dua kategori atau dua bagian, yaitu ada possibly essential trace element dan juga ada non-essential trace element. Nah, kalau yang possibly essential trace element ini sebenarnya ya diperlukan oleh tubuh, tapi secara fungsional itu belum diketahui secara pasti sebenarnya fungsinya dalam tubuh itu apa. Contohnya ada nikel, tin, vanadium, dan silikon. Nah, kalau yang non-esensial, jadi sesuai dengan namanya, berarti ini sebenarnya tidak diperlukan oleh tubuh, tapi bisa saja terdapat dalam tubuh karena terbawa oleh makanan yang kita makan. Nah, untuk yang non-essential trace element, kenapa ini tidak diperlukan? Karena beberapa kandungan mineral itu bersifat toksik sehingga berbahaya oleh tubuh. Jadi memang tidak diperlukan atau tidak penting bagi tubuh kita. Contohnya ada aluminium, ada timbal, ada merkuri, terus kemudian silver, emas, bismut, dan lain sebagainya. Ya. Jadi ini adalah beberapa contoh dari mikromineral yang possibly essential dan yang non-esensial atau tidak penting bagi tubuh. Nah, ini merupakan salah satu contoh dari
makro mineral yang sangat diperlukan oleh tubuh, ya. Tentunya kalian sudah banyak mendengar mengenai kalsium atau ion kalsium, ya. Ini jumlahnya diperlukan tubuh sangat besar, jadi lebih dari 100 mg per harinya, makanya ini masuk dalam kategori makro mineral, ya. Bisa lihat di sini, jadi di tubuh manusia ini jumlahnya paling banyak di antara mineral-mineral yang lainnya. Jadi jumlahnya sekitar 1.200 gram, ya. Nah, untuk makanan atau sumber makanan yang mengandung kalsium itu dapat diperoleh dari produk turunan dari susu atau dari susu sendiri, ya. Kalau untuk produk turunan susu misalnya keju, yogurt, juga ikan teri, ya. Ikan teri itu juga mengandung banyak kalsium. Kemudian makanan-makanan yang mengandung kalsium tapi dalam jumlah yang sedang dan hingga sedikit, itu contohnya ada telur, kedelai, buncis, asparagus, gandum, dan lain sebagainya, ya. Kemudian bisa lihat di sini untuk kebutuhan harian kalsium dalam tubuh ini berbeda-beda tergantung dari usia, ya. Jadi ada di sini dikategorikan bayi, kemudian anak-anak 1 hingga 18 tahun, kemudian juga dibedakan antara usia dewasa, ya, laki-laki perempuan, terus kemudian juga pada kondisi tertentu, contohnya pada wanita hamil atau wanita menyusui itu juga berbeda kebutuhan hariannya, gitu, ya. Jadi tentunya semakin pada saat proses pertumbuhan di sini diperlukan kalsium yang lebih tinggi, bisa dilihat di situ pada anak usia 1 hingga 18 tahun ini dibutuhkan kalsium yang lebih tinggi, gitu, ya, dibandingkan pada bayi dan juga pada, ya, laki-laki dewasa atau wanita dewasa di atas 18 tahun. Nah, kemudian pada wanita hamil dan menyusui ternyata juga memerlukan kalsium yang lebih tinggi, ya, yang cukup banyak juga, mencapai 1,2 gram per harinya, ya, karena diperlukan untuk pertumbuhan janin yang dikandung, ya, untuk bayi wanita hamil, ya, gitu. Jadi kebutuhannya berbeda-beda tergantung dengan usia dan kondisi tertentu. Kita lanjutkan untuk absorpsi kalsium, ya, jadi atau penyerapan kalsium. Jadi kalsium ini diabsorpsi secara aktif di usus halus, ya, di bagian atas, ya, di duodenum dan juga yeyunum yang bagian proksimal. Jadi dia diserap di usus halus oleh suatu protein pengikat kalsium. Nah, si protein pengikat kalsium ini disintesis sebagai respon terhadap 1,25 dihidroksikalsiferol. Jadi dia merupakan metabolit vitamin D yang dihasilkan ginjal untuk merespon karena adanya kadar kalsium darah yang rendah. Jadi ketika kadar kalsium dalam darah itu rendah, maka akan disintesis si 1,25 dihidroksikalsiferol ini, kemudian akan menstimulasi pembentukan si protein pengikat Ca atau kalsium, sehingga nanti adanya kalsium usus halus itu akan diikat oleh si protein tersebut sehingga akan meningkatkan kalsium dalam darah. Nah, untuk kadar kalsium dalam serum sendiri itu jumlahnya 9 hingga 11 mg per desiliter. Nah, untuk faktor yang mendukung absorpsi Ca, di sini ada vitamin D, tadi sudah disebutin, ya. Dengan adanya vitamin D itu meningkatkan absorpsi kalsium pada mukosa usus, kemudian adanya pH yang rendah. pH rendah ini berasal dari asam lambung, ya, jadi pada bagian atas usus halus pH-nya cenderung lebih rendah karena adanya asam lambung, ya, yang terbawa dari lambung, juga akibat peningkatan flora asidofilik itu mempermudah penyerapan atau absorpsi kalsium pada mukosa usus. Kemudian ada protein, ternyata protein itu dapat meningkatkan penyerapan kalsium, ya, sehingga bila melakukan diet tinggi protein itu akan menyebabkan penyerapan kalsiumnya juga akan lebih optimal. Sedangkan bagi seorang yang diet rendah protein, maka kalsium yang diserap itu juga hanya sedikit, gitu. Kemudian ada hormon paratiroid. Nah, hormon ini meningkatkan transport kalsium pada sel usus, ya. Jadi dia membantu meningkatkan kadar kalsium, ya, membantu penyerapan atau transport, ya, kalsium pada sel usus, sehingga kadar dalam darah nanti akan meningkat.
Sedangkan ini sebaliknya, ada faktor yang menghambat absorpsi kalsium, ada vitat, oksalat, fosfat, yang membentuk garam kalsium sehingga si kalsium ini tidak mudah larut dan sehingga sulit untuk diserap. Terus juga ada gangguan absorpsi lemak, ternyata adanya asam lemak yang tidak diserap itu akan bereaksi dengan kalsium membentuk garam kalsium juga, sehingga nanti dia menjadi sulit untuk diserap oleh mukosa usus. Kemudian pH yang tinggi atau alkali ya, ini kebalikan dengan yang sebelumnya ya. Bila suasana ususnya alkali, maka kalsium itu akan sulit untuk diabsorpsi. Nah, untuk ekskresi kalsium itu dikeluarkan melalui urin, keringat, dan juga feses. Yang paling banyak tentunya dikeluarkan melalui urin sekitar 200 mg per harinya. Nah, untuk yang melalui keringat itu hanya sekitar 15 gram per harinya. Biasanya ketika dikeluarkan itu saat latihan yang berat, si kalsium itu akan hilang bersama dengan keringat ya, akan hilang atau dikeluarkan bersama keringat. Kemudian juga melalui feses, ya jadi adanya kalsium yang tidak diabsorpsi itu akan dikeluarkan melalui feses. Nah, untuk fungsi kalsium sendiri mungkin kalian juga sudah banyak tahu ya bahwa kalsium itu sangat penting untuk pembentukan tulang dan gigi. Jadi kalsium itu akan disimpan di dalam tulang ya sekitar 99% ya disimpan di dalam tulang dan gigi. Sekitar 1%-nya itu kalsium terdapat pada cairan ekstraseluler dalam bentuk ion kalsium. Kemudian untuk koagulasi darah, nah untuk pembekuan darah ada faktor 4 di sana ya, ada jalur pembekuan darah di mana terjadi perubahan protrombin menjadi trombin. Kemudian juga diperlukan untuk aktivitas jantung. Di sini adanya kalsium itu menyebabkan kontraktilitas miokardium. Kemudian untuk konduksi saraf, ya, transmisi impuls-impuls saraf. Kemudian sebagai second messenger, dia juga berperan untuk aktivasi enzim. Ya, dia berperan sebagai kofaktor atau substansi yang dibutuhkan untuk terjadinya reaksi enzimatik. Ya. Kemudian dia juga berperan untuk dalam proses kontraksi otot. Nah, bagaimana untuk pengaturan kalsium dalam tubuh? Jadi atau homeostasisnya di sini ada faktor-faktor mempengaruhi atau mengatur konsentrasi kalsium dalam darah. Contohnya ada hormon paratiroid yang pertama. Nah, ini hormon paratiroid itu fungsinya adalah untuk meningkatkan kadar kalsium dalam darah. Nah, jika di dalam darah kadar kalsiumnya menurun, maka akan direspon ya, akan terdeteksi oleh suatu reseptor yang ada pada kelenjar paratiroid. Si reseptor pada sel kelenjar paratiroid ini, kemudian dia akan meningkatkan produksi siklik AMP, kemudian sintesis PTH-nya meningkat. Nah, akhirnya terjadi peningkatan jumlah dan juga aktivitas dari osteoklas. Nah, osteoklas ini adalah sel-sel dalam tulang yang berperan untuk mengurai atau melepaskan kalsium dari tulang ya untuk demineralisasi gitu ya, sehingga nanti kalsium yang dilepaskan dari tulang ini kemudian akan masuk ke dalam darah sehingga kadar kalsium dalam darahnya ini akan meningkat gitu ya. Nah, kemudian selain itu, selain fungsi PPH itu adalah untuk meningkatkan jumlah dan juga aktivitas osteoklas, sehingga nanti kalsium itu akan dilepaskan dari tulang, akan dibawa ke darah sehingga kadarnya meningkat. Selain itu juga PPH berperan dalam meningkatkan reabsorpsi kalsium pada tubuh renal ya. Jadi ketika pada proses pengeluaran urin ya, nanti di tubuh renal si kalsium ini akan direabsorpsi atau akan diserap kembali oleh salah satunya ketika kadarnya rendah, si PPH ini akan berperan untuk meningkatkan reabsorpsi kalsium pada tubuh renal sehingga nggak jadi dibuang nantinya, sehingga malah akan diserap kembali sehingga nanti kadar dalam darahnya itu akan meningkat ya. Kemudian yang berikutnya ada kalsitriol. Kalsitriol ini juga sama ya, itu berfungsi untuk meningkatkan kadar kalsium darah. Nah, tapi kalau kalsitriol ini perannya adalah untuk meningkatkan penyerapan atau absorpsi kalsium di mukosa usus ya. Nah, PTH si paratiroid hormon tadi dia akan menstimulasi pembentukan dari si kalsitriol ini ya, sehingga nanti kadar cyanida dalam darah meningkat.
Kemudian yang berikutnya adalah kalsitonin. Nah, kalau kalsitonin ini adalah kebalikannya, itu untuk menurunkan kadar kalsium dalam darah. Jadi ketika kadar kalsium dalam darah itu terlalu tinggi, maka kalsitonin itu akan menurunkannya. Caranya adalah dengan menghambat aktivitas dari osteoklas ya. Jadi ada sel parafolikular pada penjara tiroid itu akan mensekresi kalsitonin. Nah, kalsitonin ini akan menghambat aktivitas dari osteoklas sehingga proses pelepasan kalsium dalam tulang itu terhambat ya, sehingga jumlah kalsium dalam darah itu nggak tambah lebih tinggi lagi. Jadi sehingga nanti kalsium dalam darah itu akan menurun. Kemudian si kalsitonin itu juga meningkatkan ambilan kalsium darah oleh tulang. Jadi karena di darah itu jumlahnya cukup tinggi, maka kalsitonin akan membantu meningkatkan ambilan kalsium yang ada pada darah untuk dideposisi atau disimpan di dalam tulang sehingga nanti kadar yang kalsium dalam darahnya itu akan menurun. Kemudian juga akan mempercepat deposisi kalsium ke dalam tulang. Nah, sehingga terjadi kalsifikasi tulang ya, terjadi pembentukan tulang, pemadatan tulang, dan tentunya kadar kalsium dalam darah itu akan menurun. Selanjutnya adalah meningkatkan ekskresi kalsium ke dalam urin. Nah, jadi ini kebalikan dengan yang yang PTH tadi ya. Kalau yang tadi PTH itu untuk meningkatkan reabsorpsi kalsium di tubulus renal, kalau ini justru dia ekskresinya atau proses pengeluaran kalsium ke urin itu ditingkatkan sehingga kalsium dalam darahnya itu akan menurun. Nah, ini adalah gambarnya, bisa dilihat di sini. Jadi ini kadar kalsium dalam darah jika tinggi, maka ya ini akan direspon kadar kalsium dalam darahnya itu akan tinggi, maka akan menstimulus glandula tiroid untuk melepaskan kalsitonin. Nah, si kalsitonin ini fungsinya adalah untuk deposisi kalsium dalam tulang. Jadi yang tadinya tinggi dalam darah itu akan diambil, akan di-uptake ya, kemudian akan dideposisi ke dalam tulang ya, terjadi kalsifikasi gitu ya, sehingga kalsium tersimpan di dalam tulang gitu, sehingga kadar kalsium dalam darah nanti akan menurun. Selain itu juga dia akan menurunkan ambilan kalsium di ginjal ya. Jadi untuk proses reabsorpsinya nanti akan diturunkan sehingga nanti kadar kalsiumnya agar tidak semakin bertambah banyak ya. Hal ini akan menyebabkan penurunan kalsium dalam darah. Nah, kemudian bagaimana dengan yang bila kalsium dalam darah menurun? Nah, ini akan direspon oleh glandula paratiroid untuk menghasilkan paratiroid hormon. Paratiroid hormon ini kemudian akan melepaskan kalsium dalam darah ya atas peran dari osteoklas tadi ya. Kemudian meningkatkan ambilan kalsium di dalam ginjal ya, itu juga meningkatkan ambilan kalsium di dalam mukosa usus ya. Nah, ini adalah fungsi peran dari kalsitriol tadi ya yang distimulasi oleh adanya PTH sehingga nanti si kalsium dari tulang, di ginjal, penyerapan di usus itu juga akan meningkat sehingga akan meningkatkan jumlah atau kadar kalsium dalam darah ya. Gitu. Jadi sehingga kadar kalsium dalam darah tidak rendah. Itu mudah-mudahan dapat dipahami ya. Nah, ini adalah bentuk kelainan atau kelainan juga penyakit-penyakit yang ditemukan terkait dengan metabolisme kalsium. Yang pertama ada hiperkalsemia, dari namanya adalah hiper atau kelebihan kalsium dalam darah. Nah, di sini kadar kalsium serumnya itu 12 hingga 22 mg per desiliter disebabkan oleh kondisi tertentu seperti hiperparatiroidisme. Jadi hiperparatiroidisme ini pada keadaan contohnya penyakit adenoma glandula paratiroid ya. Di situ terjadi pembesaran glandula tiroid sehingga terjadi sekresi atau sintesis PTH-nya itu menjadi meningkat sehingga tadi kan diingat ya PTH itu adalah fungsinya untuk meningkatkan kadar kalsium dalam darah. Nah, makanya nanti bisa menyebabkan hiperkalsemia, kalsium dalam darahnya itu sangat meningkat
gitu. Kemudian pada keadaan metastasis osteolitik di dalam tulang. Nah, jadi pada keadaan tertentu ada peningkatan terjadi peningkatan aktivitas dari sel osteoklas, sehingga tadi sudah dibahas ya, kalau ada osteoklas berarti nanti kalsium yang dilepaskan dari tulang itu juga menjadi meningkat ya, sehingga nanti kalsium dalam darah itu jadi jumlahnya jadi banyak, jadi menyebabkan hiperkalsemia. Kemudian ada hipokalsemia. Hipokalsemia ini adalah ketika kalsium dalam serum itu jumlahnya sedikit, ya kurang dari 7 mg per desiliter. Disebabkan oleh apa? Ada keadaan sebaliknya, yaitu hipoparatiroidisme. Jadi ketika glandula paratiroidnya diambil, dioperasi begitu ya pada kondisi tertentu, maka kan untuk memproduksi PTH jadi tidak optimal ya, jadi nggak bisa lagi ya, maka akan menyebabkan kekurangan kalsium dalam darah. Kemudian untuk penyakit lainnya ada contohnya osteoporosis, mungkin juga kalian sering dengar, ini adalah suatu penyakit yang menyebabkan terjadinya kerapuhan tulang, ya, disebabkan karena adanya pengurangan dari massa tulang. Jadi ada perubahan mikroarsitektur dari jaringan tulang, sehingga si tulang itu menjadi menurun kekuatannya, jadi mudah rapuh, tulang menjadi mudah patah. Sebabnya apa? Faktor hormonal, contohnya pada wanita yang sudah menopause ya, itu akan dapat menyebabkan atau meningkatkan risiko untuk terjadinya osteoporosis. Kemudian intake kalsium yang tidak adekuat itu juga dapat menyebabkan osteoporosis karena asupan kalsium untuk deposit tulang, untuk kalsifikasi tulang juga tidak adekuat, sehingga tulangnya jadi mudah rapuh gitu ya. Misalnya tidak adekuatnya di sini disebutkan bahwa jumlah yang diperlukan itu jauh dari standar yang ditentukan ya. Standar internasional itu 1000 hingga 2000 mg per hari untuk orang dewasa. Tapi jika kita hanya konsumsinya sedikit, misalnya contohnya seperempatnya aja, itu juga akan menyebabkan meningkatkan risiko terjadinya osteoporosis. Selanjutnya adalah penyakit riket atau rakitis. Nah, penyakit riket atau rakitis ini dia merupakan gangguan mineralisasi tulang. Ini pada anak-anak ya, biasanya karena kekurangan vitamin D dan juga intake kalsium dan juga fosfor yang tidak adekuat. Akhirnya menyebabkan perubahan dari bentuk si tulang tersebut. Nah, keadaan ini disebabkan karena biasanya karena malnutrisi, jadi kurang nutrisi ya, kurang dari asupan mineral ya. Salah satunya menyebabkan keadaan hipokalsemia ya, kalsium yang rendah akibat malnutrisi, sehingga menyebabkan terjadinya penyakit riket atau rakitis ini. Nah, gejalanya atau gambaran klinisnya seperti apa? Kakinya bengkok, giginya terhambat atau terlambat untuk muncul ya atau keluar. Kemudian giginya mudah rusak, bentuknya tidak teratur, tulangnya mudah patah, dan juga gangguan dari pertumbuhan. Nah, sampai di sini apakah ada pertanyaan kira-kira? Ya, jadi ini hanya kuliah singkat saja, saya hanya memberikan satu contoh dari mineral. Sebenarnya mineral tadi sudah disebutkan di awal sangat banyak sekali ya. Jadi nanti untuk karena di sini tidak ada pertanyaan, maka untuk meningkatkan pemahaman, saya akan memberikan kalian tugas ya. Tugas di sini yaitu tugas perorangan. Tugas untuk masing-masing mahasiswa, silakan nanti dicari, masing-masing mahasiswa mencari macam-macam atau mineral yang termasuk dalam major elements dan essential trace element. Masing-masing sebanyak 3 mineral contohnya ya. Kemudian di situ kalian akan jelaskan mengenai fungsinya pada tubuh itu untuk apa, kemudian kebutuhan harian yang diperlukan oleh tubuh itu berapa, kemudian juga kadar dalam serum misalnya atau kadar dalam darah itu berapa jumlahnya, bagaimana proses penyerapan dalam tubuhnya, serta kelainan-kelainan terkait dari metabolisme mineral tersebut. Jadi silakan dijelaskan ya. Dibuat dalam bentuk makalah, diketik dan dikumpulkan.
Yang kemudian nanti akan diupload pada Google Drive ya. Nanti akan dikoordinasi oleh ketua kelas. Ketua kelasnya silahkan nanti mengirimkan link dari Google Drive tersebut ke saya, boleh dikirimkan melalui pesan WhatsApp ya. Untuk pengumpulan tugasnya itu hari Sabtu tanggal 25 Juli 2020 sebelum pukul 12 malam ya. Jadi pengumpulannya sampai pukul 23.59. Jadi kalian mempunyai waktu 3 hari untuk mengerjakan tugas yang harus dikerjakan. Sudah cukup jelas? Apakah ada pertanyaan sampai sini mengenai tugasnya? Tidak ada? Saya anggap tidak ada ya, karena tidak ada yang menjawab pertanyaan saya. Oke. Tugas yang harus dikerjakan sudah cukup jelas. Apakah ada pertanyaan sampai sini mengenai tugasnya? Tidak ada? Saya anggap tidak ada ya, karena tidak ada yang menjawab pertanyaan saya. Oke.